Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran yaitu pembelajaran IPA yang berkaitan dengan jenis-jenis penyakit yang berhubungan dengan alat gerak pasif atau tulang. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekarang kalian perhatikan ya. Tahukah kalian apa itu kelainan pada organ gerak manusia? Kelainan pada organ gerak manusia adalah penyakit yang terjadi pada organ tulang manusia. Apa yang akan terjadi jika seseorang melakukan sikap pada gambar di samping ini? Teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Yang pertama, ada seorang anak sedang tiduran sambil membaca buku. Yang kedua, ada seorang bapak-bapak yang mengangkat beban berat. Yang ketiga, ada seorang anak yang tidur dengan posisi tubuh yang salah. Yang keempat, ada seorang anak yang sedang belajar dengan posisi tulang belakang yang membengkok. Lalu yang kelima, ada seorang anak yang sedang naik tangga tetapi dengan posisi tulang belakang yang bungkuk ke arah belakang. Lalu yang keenam, ada seorang anak yang sedang turun tangga dengan posisi tubuh yang juga salah. Apa yang akan terjadi jika seseorang tersebut melakukan kegiatan seperti ini? Mari kita temukan jawabannya pada pembelajaran kita hari ini ya. Nah, teman-teman, mari kita mengenal penyakit yang berhubungan dengan tulang. Yang pertama, skoliosis, yaitu tulang belakang yang membelok ke kiri atau ke kanan. Tulang belakang ini nantinya akan membentuk huruf C atau huruf S. Penyebabnya karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Teman-teman bisa lihat, satu kondisi tubuhnya ini adalah normal, tulang belakangnya normal, jadi bentuknya lurus. Sedangkan yang satunya lagi ini adalah dia menderita penyakit skoliosis, yaitu tulang belakangnya ini membelok ke arah kiri atau membelok ke arah kanan, sehingga nantinya tulang belakangnya dapat membentuk huruf C atau membentuk huruf S. Yang kedua, yaitu adalah penyakit lordosis. Lordosis adalah kondisi tulang belakang yang melengkung ke arah belakang atau cembung ke arah depan. Penyebab penyakit lordosis adalah pertama, kebiasaan posisi tubuh yang salah, kedua, obesitas, ketiga, radang sendi, keempat, osteoporosis. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Ini adalah kondisi seseorang yang menderita penyakit lordosis, yaitu mengalami kelainan tulang, yang tulangnya ini cenderung atau cembungnya ini ke arah depan, tulang belakangnya ya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kifosis. Kifosis adalah tulang belakang yang melengkung ke arah depan atau cembung ke arah belakang. Atau istilah lainnya adalah bungkuk. Penyebabnya karena kebiasaan duduk yang salah, radang sendi, dan osteoporosis. Teman-teman bisa lihat ya, bahwa tulang belakangnya ini dia cembung ke arah belakang atau mengalami bungkuk. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada yang namanya fraktura. Fraktura adalah kondisi tulang yang patah karena penyebab kecelakaan. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Di sini keadaan seseorang yang mengalami patah tulang. Lalu yang kelima, fisura, yaitu kondisi tulang yang retak penyebabnya karena kecelakaan. Nah, perbedaan antara fraktura dengan fisura adalah jika fraktura, seseorang tersebut berarti mengalami patah tulang. Sedangkan fisura adalah kondisi seseorang yang mengalami retak tulang. Yang keenam, rakitis. Rakitis adalah pembentukan tulang yang tidak sempurna sehingga kakinya berbentuk huruf O atau huruf X. Penyakitnya karena disebabkan kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kondisi dengan tulang yang normal. Nah, yang gambar kedua, ini adalah kondisi yang mengalami penyakit rakitis dengan kakinya berbentuk huruf O. Sedangkan yang gambar ketiga, ini seseorang yang mengalami rakitis dengan kakinya berbentuk huruf X.
Selanjutnya yang ketujuh, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pengeroposan tulang yang disebabkan karena kekurangan kalsium dan kekurangan vitamin D. Berdasarkan gambarnya, teman-teman dapat lihat gambar yang di sebelah kiri dari Bu Erna itu adalah seseorang dengan kondisi tulang yang normal. Sedangkan yang di sebelah kanan Bu Erna itu adalah kondisi seseorang yang mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis. Lalu yang kedelapan adalah rematik. Rematik adalah rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri terutama di pergelangan tangan, kaki, dan siku. Nah, teman-teman bisa lihat di gambarnya. Di gambarnya ini adalah seseorang yang berwarna merah ini berarti seseorang tersebut mengalami rasa nyeri pada persendiannya, pada tangan, dan pada sikunya. Selanjutnya yang kesembilan adalah polio. Polio adalah penyebabnya dikarenakan virus polio yang menyebabkan kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulangnya mengecil. Pencegahannya dengan pemberian vaksin polio. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini ya, seseorang yang menderita penyakit polio dengan ciri-ciri otot lengan belakangnya itu lurus dan layu. Lalu otot pahanya mengerut menjadi kecil, otot-ototnya yang berfungsinya ini meluruskan lututnya, otot-otot yang mengangkat kakinya. Nah, dia otot jempolnya juga mengalami pengerutan. Jadi, orang yang terkena polio ini akan mengalami pengerutan otot yang menyebabkan tulang-tulangnya menjadi rapat. Nah, itulah jenis-jenis penyakit yang berhubungan dengan kelainan tulang. Supaya kalian dapat membedakan kifosis, lordosis, dan skoliosis, Bu Erna memiliki nyanyian. Kalian ikuti nyanyiannya ya. Judul lagunya adalah Aku Sayang Ibu. Bengkok ke depan, itu lordosis. Bengkok ke belakang, itu kifosis. Bengkok kanan kiri, itu skoliosis. Semua adalah kelainan tulang. Nah, itu ya teman-teman lirik lagunya. Nanti kalian bisa hafalkan supaya kalian hafal perbedaan antara lordosis, kifosis, dengan skoliosis. Jika lordosis, berarti tulang belakangnya membengkok ke arah depan. Kalau kifosis, tulang belakangnya membengkok ke arah belakang. Sedangkan skoliosis, tulang belakangnya membelok atau membengkok ke arah kanan atau kiri. Ya, teman-teman, silakan dihafal ya liriknya. Nah, ternyata teman-teman, di dalam anggota gerak tubuh kita yang berhubungan dengan tulang, ternyata ada di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Yang artinya, apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Berdasarkan ayat ini, bahwa telah jelas kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, teman-teman, materi tentang kelainan tulang dapat kalian baca ya, supaya lebih jelasnya pada buku tema 1, halaman 152-153. Supaya kalian dapat memahami, coba kalian nanti membuat peta konsep pada buku tulis tentang 3 jenis kelainan tulang. Sekian ya materi IPA untuk hari ini tentang jenis-jenis kelainan tulang. Kurang lebihnya Bu Erna mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.